dengan bersama Kang Mas Haji Tris, Kang Mas Haji Sutrisno AL. AL itu saya juga nggak tahu artinya apa gitu. Tapi yang jelas semua yang terjadi pada Kang Mas Haji Tris itu saya lihat indah. Indah itu dari pakaiannya unik, dari tintang taruhnya unik, dari gaya bahasanya unik. Dimarahin aja senyum kan lucu unik gitu dan sebagainya itu. Kemudian saya menyimpulkan Kang Mas Haji Tris itu orang seni. Tapi kok ya punya laku yang sangat luar biasa. Itu kaitannya seperti apa itu? Kesimpulannya seperti apa itu? Kok Kang Mas tiba-tiba senang seni, senang dengan yang lain nggak sama. Yang lain pakai kopiah, Kang Mas pakai belangkon. Gitu. Nah itu alasannya apa? Seperti apa itu semuanya? Karena seni itu yang bisa meredakan suatu masalah, Pak. Seni itu bisa meredakan suatu masalah? Iya. Contohnya? Suatu ketegangan. Kita punya ego tinggi. Kita di pihak Mas Agus Puleng punya ego tinggi. Misalnya kita lagi bermasalah. Itu kalau tidak dipadukan dengan kesenian, kita saling tegang. Tapi kalau kita bisa berdua, bisa bermasyarakat, kita pakai dengan seni, dengan keindahan. Kayak sekarang kita ngopi berdua, itu juga termasuk. Sampai kopi saya teh. Nah, termasuk seni juga, walaupun kita beda. Saya senang kopi, Kang Mas Agus Puleng senang teh. Tapi kalau kita sudah duduk berdua, sudah bisa ngopi bareng itu suasana akan menjadi indah. Itu wujudnya seni. Karena yang bisa melunakkan, yang bisa menghilangkan suatu permusuhan itu hanya seni. Dengan seni dibungkus dengan keindahan, kita berbicara ya tadi dengan hati, kita tidak mementingkan ego sendiri, tapi kita bisa mengambil apa ya yang hati mereka, kita bisa merendahkan hati kita, bukan merendahkan diri kita, merendahkan hati kita untuk bernegosiasi, untuk berkarya di bidang seni. Maka ketegangan itu akan hilang dengan sendirinya. Contohnya untuk bermusuhan keras-keras udah sabar aja. Betul. Nanti aja sih. Udah dibikin enjoy aja. Sambil senyum, sambil sapa, tegangnya bisa turun ya. Betul. Berarti seni itu bisa, perdamaian itu jadi seni dong. Iya, dari seni nanti kan dia masuk lebih tinggi lagi ke tahap kebudayaan. Kebudayaan itu masuk tinggi. Apapun akan indah kalau budaya yang baik kita kedepankan. Jadi kalau budaya yang baik kita kedepankan akan indah. Iya, dia akan indah. Suatu kekerasan, suatu bentuk trik-trik kekerasan yang selama ini dipertontonkan, yang selama ini dipegang oleh suatu masyarakat. Tapi kalau kita pendekatannya lewat budaya, pasti kita akan lebih indah. Contoh suatu kasus. Kalau misalkan ada mau pemilu, ada pemilihan, pilkada dan sebagainya, kita masing-masing pribadi, bahwa tetangga pun bisa saling musuhan. Tapi suatu saat ada suatu momen kita kumpulkan di situ, ada kesenian, reokan misalnya, di Ramas ada campur sarian, ada kesenian lain sebagainya, ya itu baik keagamaan atau adat atau penergaan, kita bisa berkumpul di situ kan, kita bisa menikmati seni itu, ketegangan kita udah hilang. Setelah itu udah kita pentas seni, contoh ya wayang, budaya leluhur kita wayang, walaupun kita lain RT, lain kelurahan, lain paham, kan berbeda paham banyak kan, lain segala macamnya ya. Pokoknya lain ego, lain itu, kalau kita bisa nonton pertunjukan bareng, kita hanya satu. Fokusnya nyenengin nonton wayang ya, nyenengin diri ya. Budaya, kalau agama, kalau kita udah melakukan ibadah, walaupun kita orang berpangkat, kita orang kaya dengan orang miskin, seperti orang biasa kayak saya, tapi kalau dalam suatu majelis kita ibadah, kita sembahyang kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tidak ada perbedaan di situ. Itu keindahannya di situ, budayanya gitu. Seni itu sejati ini menghilangkan status sosial ya, kalau udah berseni ya. Iya, seni itu kan senang keindahan. Seni itu senang keindahan. Iya, senang keindahan. Bukan maksudnya indah yang harusnya tidak ditambahkan. Ditampilkan maksudnya keindahan seni itu yang senang keindahan. Senang indah. Yang sesuai aturan tentunya. Seni itu senang keindahan. Seni yang keindahan tapi yang tidak keluar dari yang beretika ya, tidak keluar dari normal. Betul, itu selalu menjaga etika, menjaga warisan nenek moyang, selalu menjaga koridor-koridor, ya itu namanya seni. Kalau enggak
dengan etika sopan santun dan sebagainya itu di luar seni ya. Iya. Dia ngawur malah. Karena seni itu indah. Ya, Kalau seni kita itu menciptakan suatu peradaban, suatu pementasan atau pergaulan yang tidak ada dengan kaidah atau aturan baik itu agama maupun negara, itu tidak keindahan, bukan keindahan, bukan seni namanya. Iya, kayak berantem yang beneran itu kan nanti menang jadi arang kalau jadi abu kan, menang jadi arang kalau jadi abu ibaratnya. Itu kalau berantem. Tapi kalau permainan kayak di film kan dia nggak berantem beneran. Kalau di ketoprak dia nggak berantem beneran, hanya berantem yang disusun, yang dibikin seni, yang dibikin keindahan, silat itu kan. Ya itu namanya kan yang sesuai kaidah. Iya. Nggak keluar dari moral, keluar dari etika. Terus kaitannya dengan spiritual, seni itu dengan spiritual menurut Kang Mas apa? Ya, saya lanjut ke seni dulu kan. Saya sebetulnya terus terang aja dulu waktu mau ketemu mic kayak begini saya takut sekali saya nggak bisa ngomong. Dulu ya? Takut Sebelum saya bergaul dengan masyarakat saya harus hidup bermanfaat, hidup harus huruf ke masyarakat. Saya paling takut pegang mic. Jadi semua orang nggak semua orang berani di megang mic itu. Belum tentu. Tapi maksudnya megang di forum kan? Bukan megang biasa gitu. Ngomong di forum. Iya ngomong di forum. Saya bukan berarti ngomong megang mic gini. Saya dulu paling takut. Kemudian tahun 2000-an saya di RT 10 Mustika dijadiin RT. Saat itulah saya bisa bergaul dengan masyarakat. Saya mulai bicara di umum. Akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah udah ada demam panggung lagi. Itu itu. RT itu paling sulit, sesulitnya paling dukanya apa itu? Terus paling senangnya apa? Waktu mencoba-coba RT. RT seperti apapun, RT karena pemerintahan yang terkecil adalah pejabat RT kan. Pemerintah negara yang terkecil adalah RT kan. Termasuk pejabat negara ya. Yang terbawah bukan yang terbawah. Perlu di atasnya ada RW. Suka dukanya seperti apa itu? Sukanya seperti apa? Sudinya seperti apa? Sulitnya seperti apa? Ngalamin seperti apa itu? Baik, jadi kepala RT, rukun tetangga atau kepala pemerintahan, apalagi saya sekarang jadi ketua paguyuban. Iya, tambah lagi ya. Itu sebetulnya tidak ada untungnya, Mas. Tidak kelihatannya. Enggak kelihatannya. Iya. Enggak ada untungnya, apa sejatinya ada untungnya. Untuk secara umum kita tidak ada untungnya ya. Untuk dinilai secara umum. Nilai rupiah sebenarnya nggak ada untungnya kalau paguyuban. Setiap ada undangan RT nomor 1, setiap gotong royong RT nombok. Setiap ada permasalahan di lingkungan RT yang jadi keluhan. Itu dukanya, makanya nggak ada untungnya. Cuma ada keuntungan, tapi keuntungan bukan materi, jadi keuntungan rasa ini loh. Kepuasan batin. Kepuasan batin. Rasa spiritual saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Bukan menyombongkan diri lah. Kepuasan batin. Jadi seakan hidup saya itu berguna buat lingkungan. Walaupun kita kalau di lingkungan juga semua ditunjukkan ya. Endingnya itu ya. Jadi orang melayani seseorang jadi RT RW jadi ketua paguyuban itu dapatnya kepuasan batin berarti ya. Kepuasan batin. Endingnya dapat kepuasan batin. Ada di ilmu rasa itu. Kepuasan batin. Kita senang bisa melayani masyarakat. Kita senang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu keuntungan yang di kita. Tapi secara umum jadi RT itu jadi ketua-ketuanya sebetulnya tidak untung. Tapi untuk secara spiritual dia ada kelebihannya di situ. Tapi sejatinya dengan kasat mata dengan mata kelihatan itu kan penglihatan yang kelihatan bukan mata kan kasar. Dengan penglihatan kan kelihatannya rugi gitu. Tapi sejatinya nggak akan rugi. Sejatinya buahnya di balik peristiwa siapa yang menanam akan memetik, siapa yang melayani akan dilayani oleh Gusti Allah dan sebagainya itu kan. Sejatinya gitu. Sejatinya itu kan kalau yang sejati itu kan ada di sini. Ada di kepuasan batin, ada di rasa. Jadi keuntungannya ya dirasa bahwa kita sudah paling tidak bermanfaat untuk lain. Tapi untuk kelihatan di dohirnya itu nggak ada untungnya. Jadi pembesar itu karena kita kecuali yang digaji. Untungnya dari gaji salah satunya. Karena kita jadi sorotan di warga itu kita sosial. Jadi sosial, kecuali beda kalau sama pejabat. Dia punya gaji, punya wewenang. Dia berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Tapi kalau di kerjaan sosial ya kita
nanti malaikat Allah yang mencatat ya bahasanya gitu. Iya. Kenapa seseorang mau melakukan itu? Karena punya keyakinan. Iya. Dengan berbuat baik itu Allah melayani kita, Allah membantu kita lewat orang lain, Allah menolong kita orang lain. Siapa yang nguri-nguri hamba Allah, dia akan diuri-urikan, bahasanya gitu. Siapa yang menjaga hamba Allah, dia akan dijaga Allah dan sebagainya itu. Dia di dalam dirinya ada keyakinan terbesar itu ya gitu. Iya. Mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat atau buat teman-teman kita, saudara kita. Sekali lagi dalam rangka ini bukan menggurui atau bukan menasihati Kang Mas. Sepertinya obrolan kita ini sudah poin-poinnya sudah ketemu ya. Tinggal kebetulan Kang Mas kan ketua paguyuban. Paguyuban apa itu Kang Mas? Paguyuban kebetulan yang di Tangerang itu saya ketua paguyuban keluarga besar Boyolali yang. Nah, keluarga besar Boyolali kemarin jenengan ya. Nah itu nuwun sewu untuk pesan-pesan atau apalah untuk teman-teman supaya selalu semangat terus untuk berpaguyuban dan sebagainya itu pesan-pesan monggo disampaikan kepada dulur-dulur siapapun. Sekali lagi nih kita tidak menggurui atau menasihati tapi hanya sekedar berbagi pengalaman untuk teman-teman selalu guyub rukun dan sebagainya itu monggo Kang Mas sampaikan di ke sana. Baik, terima kasih teman-teman dan Mas Agus Poleng semuanya dimanapun. Sebetulnya saya bukan orang pintar, bukan orang itu, saya hanya orang biasa. Cuma saya dalam hidup kan harus tahu, harus bisa dan mengerti sejatinya manusia dan manusia sejati. Apa itu ya nanti di bedar yang di. Ya, jadi harus tahu manusia diciptakan untuk apa diciptakan, mau kemana setelah diciptakan. Nanti kalau setelah itu kita pasti punya rumus hidup. Jadi untuk saat ini, mudah-mudahan seterusnya, yang penting rumus hidup saya, prinsip saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi uripo sing urup, Pailunas anfa'uhum linas, itu seperti yang saya disampaikan tadi. Kita sebisa mungkin kita bermanfaat untuk orang banyak dengan segala kekurangan yang ada di diri kita. Demikian. Matur suwun Kang Mas Idris sampun memberi ular-ular kepada kita dan kepada yang lain. Mudah-mudahan ini masuk kategori ilmu yang manfaat dan Gusti Allah ridho. Nuwun sewu teman-teman, sahabat, saudaraku dan para sepupu dan dimanapun panjenengan berada. Sekali lagi nuwun sewu, obrolan kita ini hanya obrolan berbagi pengalaman atau sharing. Siapa tahu dalam rangka bagaimana yang kita pelajari sebelum kita kembali ke Gusti Allah itu ilmu kita membantu orang lain, yaitu lelati sesami dumadi, melayani sesama manusia. Sekali lagi, bila ada salah kami minta maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Nuwun.